Pada video kali ini kita akan membahas mengenai investment scam. Kita tahu bahwa investment adalah investasi ya. Biasanya ini adalah berupa produk-produk investasi yang ditawarkan, namun ternyata pada dasarnya adalah penipuan. Jadi penipuan investasi ya, investment scam ini. Jadi kita juga perlu berhati-hati karena investment scam ini korbannya bisa siapa saja. Jadi ini bukan lagi korbannya apakah si manajemen atau si employer atau si shareholder ya, seperti dalam employee fraud dan manajemen fraud, tetapi pada investment scam ini korbannya atau victimnya bisa anyone ya. Orang tua, orang muda, laki-laki, perempuan ya, kecil besar ya, berpendidikan atau tidak berpendidikan bisa saja menjadi korbannya. Nah, kita lihat mengenai investment scam. Investment scam sering juga disebut sebagai consumer scam. Mengapa? Karena yang ditargetkan adalah si consumer. Consumer dalam hal ini adalah orang yang dituju atau konsumen atau nasabah dari produk investasi yang ditawarkan. Jadi si pelaku ini menawarkan produk investasi yang mentargetkan masyarakat ya, siapa saja. Nah, masyarakat yang join bisa jadi mereka menjadi korbannya gitu. Dikatakan work at home scam. Karena apa? Investment scam pelakunya bisa menipu orang, korbannya itu cukup mengerjakan di rumah ya. Bentuknya bisa berpura-pura seperti multi level marketing ya. Kalau multi level marketing yang benar itu bukan scam, tetapi ini adalah berpura-pura seperti multi level marketing. Kemudian pyramid scam ya, jadi skema piramid. Chain letter mail, stuffing, product testing, dan craft assembly. Jadi contoh-contohnya seperti itu. Ya. Nah, investment scam sendiri, siapa pencetusnya atau penggagasnya? Investment scam sendiri sebenarnya udah lama ya ada, sekitar lebih dari 100 tahun yang lalu. Awalnya itu waktu tahun 1900-an, tokohnya itu namanya adalah Carlo Ponzi. Carlo Ponzi ini sering disebut sebagai the father of investment scam atau bapaknya dari investment scam. Kasusnya ini terjadi di awal tahun 1900. Hebatnya sekarang udah 100 tahun lebih tapi masih banyak ya kasus ini terjadi ya. Jadi korbannya masih ada aja gitu. Padahal udah zaman modern, tapi ibaratnya investment scam ini nggak lekang sama zaman. Itu nyatanya orang zaman modern yang sudah serba digital, yang katanya pemikirannya udah modern, udah maju, masih sama bisa kena investment scam sama orang zaman 100 tahun yang lalu waktu zamannya Ponzi. Ya itulah faktanya ya. Karena kadang-kadang kan manusia didorong sama tadi pressure ya, kemudian greed ya, tamak seperti itu. Apa sih yang dilakukan Ponzi pada waktu itu? Ponzi sendiri adalah seorang imigran, jadi dia itu orang Italia, kemudian jadi imigran di Amerika Serikat. Pada suatu ketika Ponzi ini membuat suatu bisnis investasi. Bisnis investasinya itu bagaimana? Jadi dia bikin suatu pengumuman, dia bikin suatu perusahaan di mana dia menarik orang-orang untuk kayak dalam tanda kutip menabung sama dia gitu. Jadi kayak kita taruh uang kita di tabungan, di bank, tapi ini kita taruh uang kita sama Ponzi, di perusahaannya Ponzi ya, investasi ibaratnya. Tapi apa yang dia tawarkan adalah suatu rate of return atau bahasa sederhananya bunga dengan jumlah, dengan nominal yang boleh dikatakan wow ya, atau luar biasa. Luar biasanya gimana? Dia tawarkan bunga yaitu 50% hanya dalam waktu 45 hari. Jadi kalau kita taruh uang di situ misalkan $100, maka dalam 45 hari dapat bunga 50% gitu. Balik lagi dapat 50% hanya dalam 45 hari. Nah, orang di sini kan mungkin berpikir mana bisa? Mana ada produk investasi 50% dapatnya. Kenapa akhirnya bisa jalan ini produk investasinya si Ponzi? Karena ternyata dia pakai strategi begini. Orang-orang yang awal setor, benar-benar setelah 45 hari dapat tuh 50% keuntungannya. Jadi kalau dia investkan untuk 45 hari lagi, total 90 hari, dia dapat 100%. Ya.
dia dapat 100%. 100 dolar, 45 hari dapat 50%, 100 hari dia dapat 100 dolar lagi. Duitnya sudah berdouble ya, uangnya sudah 2 kali lipat gitu. Siapa yang nggak mau? Jadi benar-benar dibayar sama Ponzi. Akibatnya apa? Orang yang benar-benar dibayar itu dia senang, dia pergi keluar, dia cerita ke saudara-saudaranya, teman kerjanya, teman kantornya, ya, masyarakat, istrinya atau suaminya dan sebagainya, mereka cerita. Sehingga apa? Banyak orang yang tertarik, banyak orang yang tadinya mikir, wah ini sih investasi nggak mungkin punya. Akhirnya orang jadi percaya. Orang percaya akhirnya ikut juga join. Maka makin banyak orang yang join sama produk investasinya si Ponzi ini. Gitu. Produk investasinya berkembang, uang yang diperoleh makin banyak, Ponzi-nya makin kaya, seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, dari mana si Ponzi ini dapat uang untuk membayar si, dalam tanda kutip, investor-investornya atau nasabah-nasabahnya dengan bunga yang jumlahnya sangat luar biasa. Dari mana Ponzi dapat uang? Dia putar di mana itu? Ya. Kalau kita lihat misalnya perbankan, ya bank itu kan menghimpun dana dari masyarakat, kemudian dana yang dihimpun itu dia putar lagi. Oleh bank itu dana yang disimpan, yang dihimpun dari tabungan ya atau deposito dan sebagainya, produk-produk investasi, dia putar lagi. Misalkan dia salurkan dalam bentuk kredit, ya. Kredit usaha, kredit rumah, kredit kepemilikan mobil misalkan, dan berbagai macam kreditnya, kredit pendidikan dan sebagainya. Nah dari kredit itu bank mendapatkan pendapatan bunga. Pendapatan bunganya lebih besar daripada beban bunga yang mereka bayarkan kepada para nasabah. Nah itulah keuntungannya dari bank ya. Spreadnya atau selisihnya itulah keuntungan dari bank. Tetapi kan bunga yang dia berikan kepada nasabahnya itu jumlahnya adalah kecil. Misalkan untuk tabungan paling misalkan sampai dengan 1%. Untuk deposito saat ini sekitar 5,25 ya macam-macamnya, ada yang sampai 5,75 sampai 6% sekitar segitu per tahun itu juga. Tetapi apa yang ditawarkan Ponzi? Ponzi menawarkan investasi dengan bunga yang luar biasa, 45 hari dapat 50% ya, atau 90 hari 100%. Diputar di mana sama Ponzi? Ternyata sama Ponzi uang tersebut nggak diputar untuk bisnis atau disalurkan ke kredit lagi, tetapi Ponzi hanya seperti ini. Jadi dia bayar nasabah yang pertama dengan uang yang dibayarkan oleh nasabah yang kedua. Gitu. Nasabah yang datang hari ini, 45 hari kemudian uangnya akan dibayar dengan nasabah yang datang besok. Gitu. Nasabah yang datang besok, lusa, besoknya lagi bayar, maka uang tersebut yang akan dibayarkan untuk nasabah yang awal-awal. Tujuannya apa? Nasabah yang awal mereka senang, mereka cerita ke orang lain, makin banyak yang join, makin banyak yang tertipu akhirnya seperti itu. Jadi inilah modus operandi yang dilakukan oleh si Ponzi untuk meyakinkan orang-orang. Kita yakin kalau ada apa? Kita yakin tuh kalau ada bukti. Kita yakin kalau ada saksi. Buktinya mana, saksinya apa? Nah ini buktinya, saudara saya dia ikut, dia taruh uangnya di Ponzi dan ternyata benar-benar dibayar tuh keuntungannya sama si Ponzi. Orang akhirnya jadi yakin karena dia lihat sendiri ada saudaranya. Dia lihat sendiri ada keluarganya, ada teman kantornya yang secara kasat mata dia lihat ternyata dia untung. Maka orang ini akhirnya akan join juga ya. Ikut join, terjebaklah dalam skemanya si Ponzi. Apa yang terjadi? Dalam kasus ini, orang yang ikut pertama-tama ya untung, dia dapat. Karena apa? Sengaja dibikin untung sama si Ponzi. Supaya apa? Supaya mereka cerita ke yang lain. Tetapi yang rugi adalah nasabah-nasabah yang ikut selanjutnya. Nasabah-nasabah yang ikut selanjutnya, mereka taruh uang, setelah 45 hari, setelah 90 hari, apa yang mereka dapat? Mereka nggak dapat uang. Karena apa? Ya tentu kan tidak akan cukup uangnya kalau semua nasabah tersebut dapat uang. Yang dapat cuma yang awal-awal saja. Karena yang awal-awal dibayar pakai uangnya yang belakangan. Yang belakangan yang sudah tidak ada ya. Apalagi kita tahu Ponzi-nya sendiri juga memperkaya diri sendiri dari uang tersebut. Mereka akhirnya tertipu. Nah modus operandi seperti ini, investment scam banyak terjadi ya. Baik di luar negeri, di dunia maupun di Indonesia sendiri kita banyak jumpai kasus seperti ini. Dan kita mesti berhati-hati karena apa? Ini bisa terjadi pada siapa saja. Siapapun kita, baik pendidikan tinggi, pendidikan rendah, orang tua muda bisa terjadi. Apalagi kalau sedang butuh uang, sedang gelap mata ya. Manusia mempunyai sifat
rakus misalkan, ingin mendapat pendapatan dalam jumlah besar, maka hal ini bisa terjadi. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sih gejalanya dari investment atau consumer scam ini, supaya kita bisa tahu kira-kira ini tergolong investment scam atau bukan. Yang pertama ada unreasonable high or guaranteed rate of return. Jadi bunga yang ditawarkan tuh sangat besar, nggak masuk akal ya. Jadi kalau kita lihat produk investasi, bunganya sangat besar, kita harusnya juga berpikir, dia putar di mana itu bisa dapat pendapatan segitu besar ya. Bank aja kasih cuma berapa gitu. Investment that do not make sound business sense. Jadi nggak masuk akal ya. Dia mau putar kemana itu? Diputar ke kredit yang nggak mungkin, diputar dalam bisnis juga bisnis apa yang bisa menghasilkan rate of return segitu besar gitu ya. Pressure to get in early on the investment. Jadi ada tekanan untuk mendapatkan hasil investor tersebut sangat awal. Kayak tadi Ponzi cuma 45 hari misalkan. Use of a special tax loophole or tax avoidance scheme. Jadi ada skema penghindaran pajak ya, skema penggelapan pajak. Jadi supaya nggak kena pajak seperti itu ya. Ikut investasi ini tax free ya, bebas pajak ya, seperti itu. Jadi tidak dipotong pajak pendapatan dari investasi tersebut. A business with a history of bankruptcy or scandal. Jadi kita lihat dulu tuh latar belakang bisnisnya. Bisnis yang dilakukan oleh siapa? Siapa yang nawarkannya? Oh mungkin orang tersebut atau perusahaan tersebut secara latar belakangnya sudah buruk ya. Maka dia dikatakan history of bankruptcy or scandals. Oke, itu tadi materinya tentang investment scam ya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan terima kasih.